Teman media kan lihat baru diumumkan Kuwait melawan Syria. Ya, kita nggak bisa apa-apa kan. Ya, tentu kalau secara black and white, secara ini ya kita sudah punya approval. Teman-teman, kalian pasti kaget kan? Kuwait yang awalnya dijadwalkan lawan timnas Indonesia, malah tiba-tiba batal dan justru pilih main lawan Suriah di Qatar. Gila banget, seakan-akan ada skenario tersembunyi yang merugikan Garuda. Pertanyaannya, ada permainan kotor apa di balik semua ini? Tonton video ini sampai habis, biar kita kupas tuntas dramanya. Kabar mengejutkan itu datang beberapa hari lalu ketika PSSI mengumumkan bahwa Kuwait mendadak batal menghadapi Indonesia di laga FIFA Matchday. Padahal segala persiapan sudah dilakukan dengan matang. Dari akomodasi, hotel, hingga stadion telah disiapkan untuk menyambut skuad Kuwait. Namun kenyataannya semua itu berujung sia-sia. Alasan yang disampaikan Kuwait pun terdengar tidak masuk akal. Mereka berdalih adanya masalah internal yang membuat tim tidak bisa datang ke Indonesia. Akan tetapi, publik dibuat terkejut karena hanya selang beberapa waktu kemudian, akun resmi timnas Suriah justru mengumumkan laga uji coba internasional melawan Kuwait. Fakta ini membuat alasan Kuwait dianggap hanya isapan jempol belaka. Bagaimana mungkin sebuah tim yang katanya menghadapi masalah internal, ternyata masih bisa melakoni laga uji coba melawan negara lain? Tidak hanya itu, pertandingan Kuwait kontra Suriah juga diumumkan secara resmi dan dijadwalkan berlangsung di Doha, Qatar. Hal inilah yang menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa pertandingan itu harus digelar di Qatar? Mengapa Kuwait begitu mudah mengabaikan kesepakatan dengan Indonesia lalu memilih melawan Suriah? Publik pun menduga ada permainan kotor yang sengaja dimainkan di balik layar. Banyak yang menilai keputusan Kuwait lebih memilih Suriah berkaitan dengan faktor peringkat FIFA. Saat ini Suriah menempati posisi 91 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 118. Secara logika, melawan tim dengan ranking lebih tinggi tentu memberi keuntungan lebih bagi Kuwait. Namun alasan ini tidak bisa dijadikan pembenaran. Karena bagaimanapun Kuwait sudah menyepakati perjanjian dengan PSSI. Membatalkan secara sepihak, lalu memilih lawan lain di kalender resmi FIFA Matchday adalah pelanggaran etika yang sangat serius. Langkah cepat pun diambil oleh PSSI. Erick Thohir selaku ketua umum langsung bergerak untuk mencari pengganti Kuwait. Beruntung Taiwan bersedia menerima undangan meski dalam waktu yang sangat singkat. Dengan begitu, Garuda tetap bisa melakoni laga persiapan sebelum babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Meski demikian, keputusan Kuwait tetap menimbulkan luka mendalam bagi sepak bola Indonesia. Bayangkan, semua persiapan yang sudah dilakukan mendadak hancur karena ulah negara yang seharusnya bisa berlaku profesional. Erick Thohir dengan tegas menyampaikan bahwa kasus ini tidak akan dibiarkan begitu saja. PSSI sudah melaporkan peristiwa ini kepada AFC dan juga FIFA. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan agar ada keadilan bagi Indonesia yang sudah dirugikan. Namun publik diminta tidak terlalu berharap besar jika laporan hanya berhenti di level AFC. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa aduan Indonesia seringkali tidak digubris serius di sana. Harapan besar justru tertuju kepada FIFA sebagai federasi sepak bola dunia. Jika FIFA turun tangan, Kuwait bisa dijatuhi sanksi berat. Mulai dari denda finansial, larangan bertanding, hingga sanksi administratif lainnya. Sebab membatalkan laga resmi FIFA Matchday tanpa alasan yang jelas adalah bentuk pelanggaran serius terhadap integritas sepak bola internasional. Yang membuat situasi semakin panas adalah keterlibatan Qatar dalam kisah ini. Pertandingan Kuwait melawan Suriah ternyata tidak digelar di Kuwait, melainkan di Doha, ibu kota Qatar. Hal ini menimbulkan kecurigaan besar bahwa Qatar punya andil dalam skenario tersembunyi. Mengapa Qatar bersedia menjadi tuan rumah untuk laga yang kontroversial ini? Padahal sebenarnya Kuwait bisa saja menggelar pertandingan di negaranya sendiri. Spekulasi pun muncul bahwa Qatar memiliki kepentingan politik dan rivalitas kawasan yang membuat mereka terlibat. Beberapa analisis menyebut Qatar ingin memberi keuntungan kepada Arab Saudi, yang notabene menjadi pesaing Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dengan menggagalkan persiapan Garuda, Saudi bisa mendapat keuntungan terselubung dalam persaingan zona Asia. Meski hal ini masih sebatas dugaan, namun fakta Qatar terlibat menjadi bukti mencolok adanya permainan tersembunyi. Apalagi Qatar selama ini dikenal sebagai negara yang sangat berpengaruh di sepak bola Asia, baik dari sisi finansial maupun politik olahraga. PSSI pun tidak tinggal diam. Selain melaporkan Kuwait, mereka juga berencana menyoroti peran Qatar dalam kasus ini. Jika terbukti ada keterlibatan,
Tentu FIFA harus berani menegur Qatar yang selama ini kerap tampil dominan di kancah sepak bola dunia. Publik Indonesia jelas sangat kecewa. Mereka sudah menantikan laga Indonesia melawan Kuwait, bahkan banyak yang sudah membeli tiket pertandingan. Untungnya PSSI memastikan bahwa tiket bisa direfund atau dikompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun tetap saja rasa kecewa tidak bisa ditutupi. Bagi supporter, kehadiran Kuwait di Indonesia bukan sekadar laga uji coba, melainkan momen penting untuk mengukur kekuatan tim sebelum tampil di ajang resmi. Kekecewaan juga dirasakan oleh para pemain. Mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi gaya bermain khas Timur Tengah. Namun kini harus mengubah strategi karena lawan yang datang adalah Taiwan. Meski Taiwan dianggap lebih lemah dibanding Kuwait, namun tetap saja laga ini akan menjadi sarana berharga untuk menambah jam terbang para pemain Garuda. Erick Thohir menegaskan bahwa Indonesia akan tetap fokus menghadapi lawan manapun demi persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia. Kasus ini menjadi pelajaran besar bahwa sepak bola bukan hanya urusan olahraga, tetapi juga bisa bercampur dengan kepentingan politik dan strategi kawasan. Apa yang dilakukan Kuwait membuktikan bahwa fair play seringkali diabaikan demi kepentingan jangka pendek. Kini bola panas berada di tangan FIFA. Publik menanti apakah Federasi Dunia itu berani bersikap tegas menjatuhkan sanksi kepada Kuwait, bahkan mungkin menegur Qatar jika terbukti ikut terlibat. Jika FIFA diam saja, maka presiden buruk akan lahir. Negara manapun bisa semena-mena membatalkan laga resmi tanpa konsekuensi, dan tentu hal ini sangat merugikan sepak bola Asia, khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kasus ini juga menjadi momentum bagi PSSI untuk menunjukkan ketegasan. Indonesia tidak boleh lagi dianggap remeh di kancah internasional. Sebagai tuan rumah yang dirugikan, Indonesia berhak mendapatkan perlakuan adil dan profesional. Garuda harus tetap terbang tinggi. Meski dikhianati oleh Kuwait, meski dicurigai ada permainan dari Qatar, timnas Indonesia tetap fokus menatap laga melawan Taiwan. Persiapan tidak boleh goyah karena tujuan utama tetap sama, lolos ke Piala Dunia 2026. Dan inilah cerita lengkap drama batalnya Kuwait menjadi lawan uji coba timnas Indonesia. Sebuah kisah yang memperlihatkan bagaimana sepak bola bisa penuh intrik dan kepentingan tersembunyi. Tetapi yang pasti, dukungan supporter Garuda tidak akan pernah padam. Dengan semangat dan doa dari seluruh masyarakat, Indonesia akan tetap berdiri tegak menghadapi siapapun lawannya. Tetap semangat dukung timnas Indonesia, karena perjalanan menuju Piala Dunia masih panjang dan penuh cerita menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.